Halo, selamat bertemu di tema 2. Hari ini kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, yaitu tentang subtema 1. Kita akan mengenal dongeng. Pengertian dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ingat ya, tidak benar-benar terjadi. Unsur intrinsik dalam dongeng. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam sebuah dongeng. Ada tema, yaitu tentang apakah dongeng itu tentang pertemanan atau yang lainnya. Kedua, tokoh itu lakonnya atau pelakunya. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan itu sifat dari pelaku itu, jahat ataukah baik, atau suka menolong atau suka minta-minta dan lain sebagainya. Yang keempat adalah alurnya, apakah alurnya maju ataukah alurnya mundur. Kemudian latar itu bisa berupa tempat, waktu, atau keadaan sekitarnya. Dan keenam adalah amanat. Amanat itu adalah pesan moral dari sebuah cerita tersebut. Jadi unsur intrinsik dalam dongeng itu ada 6. Kita akan belajar semuanya pada hari ini. Jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng ada 5. Yang pertama adalah mite, yang menceritakan tentang makhluk halus. Yang kedua adalah sage, berisi tentang keberanian atau kepahlawanan. Yang ketiga adalah fabel, yaitu tentang dunia binatang. Yang keempat adalah legenda, tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Dan kelima adalah parabel, yaitu tentang nilai-nilai pendidikan atau pesan moral. Nah, kalian tentu sudah pernah mendengar cerita pohon apel yang tulus, bukan? Kalau belum, bisa membuka buku paket halaman 2-3 atau LKS halaman 3-4. Setelah kalian membaca, kita akan belajar unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita pohon apel yang tulus. Yang pertama, temanya. Temanya tentang sebuah ketulusan. Yang kedua adalah tokohnya. Tokohnya tentu saja pohon apel dan anak laki-laki. Penokohannya atau sifatnya, pohon apel orangnya atau karakternya adalah baik hati. Anak laki-laki itu suka meminta. Latarnya ada di kebun atau di hutan. Alurnya bersifat maju. Dan amanatnya atau pesan moralnya, kita harus menyayangi seseorang dengan tulus tanpa mengharap imbalan. Sekarang kita akan mendengar sebuah lagu Cemara ciptaan Atay Mahmud. Mari kita simak sama-sama. Bagaimana? Bagus bukan? Nah, kakak-kakak ini sekarang sudah kelas 5. Nah, apakah kalian juga sudah membaca dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon? Nah, tentu kalau yang belum bisa membuka buku paket halaman 11-12. Kalian bisa baca dan kita akan belajar bersama-sama unsur intrinsik yang ada pada dongeng tersebut. Tokohnya ada 2, yaitu 2 orang pengembara dan sebuah pohon besar. Penokohan atau sifatnya,
Salah satu pengembara sifatnya suka mencela. Yang kedua, pohon besar sifatnya baik hati. Amanat apa yang bisa kita petik? Yang pertama, harus menghargai orang lain. Yang kedua, tidak boleh menjelekkan orang lain. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang? Sikap kita yaitu saling menjaga keberadaannya. Kita tidak boleh merusak tumbuhan dan hewan, tidak boleh sembarangan membunuh, tidak boleh sembarangan menembak, dan lain sebagainya. Sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Selain itu, sikap bersyukur bisa kita tunjukkan dengan cara mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita. Misalnya, kita berterima kasih kepada orang tua kita karena sudah dibesarkan dengan baik. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki sikap rendah hati. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan? Tentu saja kita tidak ngomong sama tumbuhan, terima kasih tumbuhan, tidak. Tetapi ada caranya. Mari kita saksikan. Yang pertama adalah merawat tumbuhan dengan baik. Misalnya diberi air yang cukup, diberi pupuk, dan diberikan sinar matahari yang cukup. Terus bagaimana sikap kita terhadap hewan? Yaitu dengan cara memberi makan atau minum, memberi kandang yang bersih. Orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh Tuhan dan teman kita. Nah, perhatikan di sini ada buah. Bisa tebak, ini adalah buah tomat. Buah tomat banyak mengandung vitamin C dan vitamin A. Buah tomat juga menjaga kekuatan imun tubuh, menjaga kesehatan mata, dan juga melancarkan pencernaan. Nah, sekarang kita akan belajar pola irama dari lagu Tomat. Ada yang tahu lagunya? Lagunya seperti ini. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Barisnya ada beberapa yang akan kita pelajari. Baris 1 dan 2 mempunyai pola irama yang sama. Sedangkan baris 3 dan 4 mempunyai pola irama yang berbeda. Sedangkan baris 5 dan 6, mari kita lihat ya. Yang pola iramanya berbeda, baris di bait 1 dan 3, atau baris di bait 1 dan 4, atau baris di bait 3 dan 4. Nah, sekarang kita perhatikan pohon berikut ini. Ya, ini adalah pohon kelapa, daunnya, buahnya, dan batangnya. Daunnya bisa menjadi berbagai macam hal, sapu ijuk, kerajinan tangan, bahkan ketupat. Buahnya bisa dijadikan santan ataupun gula aren, gula terbuat dari kelapa. Batangnya bisa untuk dijadikan rumah. Nah, ternyata pohon kelapa itu juga bisa dijadikan sebuah cerita. Nah, kalian bisa perhatikan asal mula buah kelapa. Nah, setelah kalian membacanya, kita dapat mendapatkan pesan dalam dongeng asal mula buah kelapa itu. Yang pertama, kita harus selalu menepati janji kita. Dan yang kedua, tidak boleh melanggar janji. Sekarang kita akan belajar tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil, berwarna putih, harum dan menyegarkan.
digunakan di acara tradisional seperti mantenan dan lain sebagainya. Bunga melati yang baik hati. Berikut ini adalah sebuah cerita atau percakapan tentang bunga melati yang baik hati. Bunga melati bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kita akan bacari tokoh dan karakter pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah Bunga Sedap Malam. Dia orangnya iri hati, tetapi berani minta maaf. Kalau Bunga Anggrek, iri hati dan juga berani meminta maaf. Kalau Bunga Mawar Biru, iri hati dan juga berani minta maaf. Kalau Bunga Melati, baik hati, sabar dan pemaaf. Nah, kamu pernahkah melakukan kesalahan? Tentu saja pernah ya. Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Yang pertama, bisa meminta maaf. Berarti kamu termasuk anak pemberani. Orang yang meminta maaf atau memberi maaf, hatinya merasa lega dan hubungan akan menjadi lebih baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.